Oh. Suara saya bisa dengar yang di rumah online? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kenapa ya? Ini nyala terus ini yang atas. Yang atas ini kenapa ya? Nyala terus, ada yang lihat? Oh, saya. Sudah. Kemarin kita sudah bisa mengsorting, kemudian apa kemarin? Filter udah bisa ya. Jadi misalnya menampilkan yang biaya bersihnya di atas 100, masih ingat kan? Menampilkan data yang biasa biaya bersihnya di atas 100. Coba sih lagi kalian menampilkan. Jadi yang tampak di situ hanya yang biaya bersihnya di atas 100. Kurang dari 100 nggak tampak di tabelnya. Kemarin gimana? Kemarin gimana? Ya, coba kesini coba punya saya ini. Itu sudah. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Yang biaya bersihnya di atas 100. Ya. Kurang dikit itu tadi, tinggal nyari. Loh, bukan? Nah. Iya. Biasa deh. Kan aku bucal dewe-dewe sih. Kan metu mek kancaku juga. Dek kak ngene. Sampai aku tak helm sekali. Apa ya? Ini ada yang di sini, ada kok feedback ada yang di sini dah. Ini ada yang aktif di sini kali. Ajo jingku apa sih? Nyalakan Zoom di sini. Ajo jing. Ya, sudah benar. Benar itu. Tadi coba ini kok 100. DC greater than 1000. Nggak pakai titik. Oh, benar nggak? Benar. Ternyata benar. Benar. Mestinya nggak pakai titik, langsung apa? Langsung 000 aja supaya mengurangi kesalahan. Iya. Filter. Nomor pokok berapa? 355. Nah, ini menampilkan sesuai dengan
syarat yang kita tentukan di walaupun data kita banyak, kita mau filter hanya jurusan akuntansi, hanya kelas L, hanya kelas apa, begitu caranya seperti itu. Oke. Untuk filter kita lompati, kita matikan, kita lanjutkan ke subtotal. Subtotal ini biasanya bisa sembunyi, nggak bisa sembunyi ya? Ada yang aktif apanya nggak? Sudah nggak ada yang aktif? Apa yang aktif nggak ada? Nggak mau sembunyi. Subtotal, mana subtotal di sini ada nggak subtotal? Oh ini, ya. Subtotal. Subtotal itu bila mana kita menginginkan mentotal angka secara otomatis untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau misalnya kasus tabel yang ada di tabel ini, misalnya begini, kita pengen mentotal khusus yang per kelas. Misalnya yang Excel nanti total biayanya berapa, yang Word berapa, yang lain juga berapa, maksudnya kelas-kelasnya ini kita total. Di sini juga ada tentang hari. Jadi kita bisa mentotal per hari. Kita juga bisa mentotal per pekerjaan. Jadi untuk mahasiswa sih pendapatan berapa, untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa, diskonnya jumlah, kita memberikan diskon kepada mahasiswa, jumlahnya berapa, itu bisa kita total dengan menggunakan subtotal. Nah, syaratnya pada saat sebelum menggunakan subtotal, itu kita harus mengsorting dulu, mengelompokkan dulu, berdasarkan kriteria yang kita maksud tadi. Kalau misalnya kita pengen mentotal berdasarkan hari, ya kita harus mengsortir dulu berdasarkan hari. Jadi sebagai contoh misalnya kita mentotal berdasarkan pekerjaan, subtotal. Jadi nanti untuk pekerjaan-pekerjaan mahasiswa wira swasta sendiri, mahasiswa sendiri itu akan diberikan total tiap masing-masing kelompok tersebut. Syaratnya harus kita sorting berdasarkan itu tadi. Jadi misalnya sekarang kita sorting dulu, ya, kita blok, ya, kita blok datanya saja ya. Kemudian kita sorting berdasarkan pekerjaan. Ini my data has header ini kita hilangkan. Karena apa? Karena apa? Karena kita nggak ngebloknya hanya datanya saja kan? Hah? Ini kita ini menghilangkan centang yang ada di sini karena kita tidak mempunyai judul kolom, ya kan? Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kalau judul kolomnya ini satu baris enak karena kita judul kolomnya ini lebih dari satu baris, ada yang di merger juga, ini di merger ya, akan kesulitan kalau menggunakan satu baris. Jadi makanya kita sortingnya cukup datanya saja, ini kita hilangkan. Jadi di sini nanti muncul kolom A, kolom B. Nah, ini. Kita sorting berdasarkan pekerjaan kolom E. Kita pilih kolom E, sorting A atau Z, silahkan sembarang sama saja. Oke. Nah, ini sudah urut karyawan-karyawan, mahasiswa, pelajar, ini sudah urut ya. Sudah urut. Kemudian tetap di blok yang sama Anda tekan subtotal. Subtotal ditekan berdasarkan apa? Berdasarkan karyawan. Berdasarkan karyawan. Yang ditotal apa? Yang ditotal? Ini sayangnya kalau subtotal perlu
perlu judul kolom ternyata ya. Nggak mau ini. Perlu judul kolom. Perlu judul kolom. Gini. Coba kita tambahkan judul kolom ya. Ini kita bermasalah ketika ada 2 baris judul kolomnya. Anda coba letakkan di sini di angka 27. Ini sama kan tabelnya sama? Kita sisipkan kolom coba. Kontrol apa? Ini klik 27 ini supaya satu baris. Kemudian kita sisipkan kolom, kok kolom. Baris. Nah, gini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita beri nama kolom A, B, C, D, abjad. Kontrol plus. Dulu kan sudah menyisipkan kolom, kontrol plus. Pokoknya kolom aja. Baris ya, diklik barisnya. Kalau kolom ya klik kolomnya. Sudah? Gimana? Kalau gitu, kalau kita sudah punya judul kolom, kita blok.
kita blok ya. Kemudian subtotal. Nah, ini ada pertanyaan. Add it change in. Nah, ini apa ini ya? Ya. Ini maksudnya Anda memberikan total pada setiap apa? Pada setiap kolom apa gitu. Ya. Kalau misalnya Anda pengen berdasarkan pekerjaan kolom E. Kolom E ya. Kolom E itu pekerjaan. Anda pilih beri nama pekerjaan. Kemudian Anda maksudnya tahu kan? Add it. Jadi setiap itunya setiap dari masing-masing kelompok itu yang pengen ditotal berdasarkan apa? Berdasarkan tadi kita yang sudah di sorting tadi kan berdasarkan pekerjaan, maka kita pilih pekerjaan kolom E. Ini kolom E, pekerjaan. Kemudian subtotalnya, yang di subtotal apa? Yang di subtotal Anda pengen total apa? Biaya bersih misalnya. J. Oke. Rumusnya apa? Pakai sum. Ya, sudah, oke. Jadinya seperti ini. Ada yang merasa kesulitan? Coba ulangi lagi. Anda hilangkan subtotalnya. Remove all ya, kalau menghilangkan. Coba Anda sekarang Anda total berdasarkan hari. Anda total berdasarkan ini Jarvis ini sound-nya di mute ya, di mute. Ini kayaknya yang bikin noise ini. Berdasarkan hari. Ini yang di rumah juga, yang online juga praktek lah ya. Kalau Anda tidak praktek, tidak saya anggap mengikuti praktikum berarti. Halo, yang di rumah ikut praktek semua kan? Ikut, Pak. Iya, Pak. Ya, sekarang coba punya saya ya. Berarti saya sorting
Ya, saya sorting kalau sudah punya begini. Sort berdasarkan apa ini? Hari dulu. G ya, kolom G. G. Oke. Sudah, kalau sudah urut tinggal subtotal. Ya berdasarkan ini juga diganti dengan G. Yang di total apa? Tetap ya bersih misalnya. Pakai sum. Oke. Sudah ya. Anda bisa menggunakan min ini ya, min sebelah kiri ini, tombol-tombol ini untuk meminimize ya. Meminimize. Jadi khusus totalnya saja ya. Ini kan Rabu, Sabtu totalnya sekian, Selasa, Jumat totalnya sekian. Pengen breakdown juga bisa ya. Dan seterusnya. Yang online siap dites ya? Halo, yang online siap saya tes apakah Anda mengikuti praktikum atau tidak ya? Yang online siap saya tes. Kapan saja ya, saya coba tes yang bisa dijawab hanya dengan menggunakan ketika Anda menggunakan Excel ini. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada, ya tentang data validation. Ini ya. Data validation. Saya tinggal ngeklik ini, terus nanti saya sebut namanya, saya kasih pertanyaan. Kalau Anda tidak bisa jawab, berarti Anda tidak ikuti praktikum. Data validation, ya. Ini digunakan untuk memudahkan orang lain input. Jadi input di Excel itu kita batasi. Jadi misalnya begini, Anda ketika login di SOS24, ya, login di SOS24 itu misalnya Anda kan disuruh ngetik nomor pokok mungkin ya, saya nggak tahu nomor pokok ya, nomor pokok. Tapi ketika Anda ngawut aja, Anda ketik halo gitu. Nah, di situ ada pertanyaan, ada komen ya, ada informasi. Anda bukan ngetik nomor pokok. Jadi itu namanya validasi. Jadi ketika Anda disuruh ngetik tanggal kok nggak nurut misalnya, ada kata-kata di situ. Bisa Anda berikan kata apapun di situ ya. Jadi ini juga bisa kita lakukan di Excel. Jadi misalnya ini kita remove dulu ya subtotalnya. Oke. Remove all. Jadi misalnya di sini di nama siswa ini ya. Nama siswa ini Anda pilih, Anda blok. Kemudian Anda klik data validation ya. Ini data validation. Jadi saya ulangi, ketika Anda memilih beberapa ring kolom data validation, Anda pilih data validation ya. Di sini Anda ngetik nama siswa ya. Anda ngetik nama siswa, biasanya kalau nama itu nggak ada angkanya misalnya ya. Anda bisa memberikan mana angka ya, tag length ini ya, teks ini berarti teks panjang tag ya, panjang tag ya, antara sekian sampai sekian atau maksimal berapa, jadi bit not less than ya, jadi maksimum berapa, misalnya 10
Ya, maksimum 10. Jadi tag length maksimum 10 misalnya. Jadi kalau Anda ngetik di atas 10 nggak mau. Ya, ngetik angka, kadang Anda ngetik passwordnya kurang dari 6, ada kata-kata di sana, password yang Anda ketik kurang dari 6 huruf. Itu namanya validasi. Ya, ini bisa kita buat seperti itu di Excel. Kemudian input message. Nah ini Anda yang saya sebut tadi, ketika Anda suruh ngetik nomor pokok, yang Anda ketik adalah abjad, maka ada kata-kata di sana, Anda hanya disuruh mengetikkan nomor. Nah, itu di sini juga begitu. Anda pesan misalnya. Ketik nama peserta misalnya. Jadi ini informasi. Jadi informasi untuk antisipasi kalau misalnya seseorang input data di ring yang kita tentukan. Anda tidak harus nyontoh saya ya. Itu misalnya Anda tulis kata-kata lain, ingat, warning, atau apa sembarang. Ya. Kemudian error alert, jadi pesan kesalahan. Kalau misalnya sampai salah, Anda misalnya tadi disuruh ngetik nomor pokok, kok tetap ngetik abjad, kamu kok nggak nurut sih, misalnya. Anda kasih kata-kata sembarang, misalnya ulangi atau salah, misalnya goblok, misalnya ya, mohon maaf. Misalnya ya, Anda tidak nurut misalnya. Jadi sembarang Anda ketik apa. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan yang Anda tentukan, Anda bisa memberikan kata apapun di situ. Kalau sudah diisi semua misalnya, yang dua ini nggak harus diisi ya. Ini hanya itu tadi, pesan untuk memberikan petunjuk, dan satunya pesan kalau salah. Kalau sudah oke. Nah, ini jadi ketika Anda pointer Anda di sini, ya kan? Ketik nama peserta, ya kan? Terus misalnya Anda ketik aja misalnya huruf A. Nah, misal A, B, C, D sampai misalnya ini banyak begini. Oh. Anda cancel, bisa diulangi lagi, dan seterusnya. Ya, di sini di data validasi ya, settingnya bisa abjad atau apa ini kata-kata ini abjad ya. Kemudian kalau any value berarti seluruh karakter. Jadi mulai angka, mulai apa. Kalau ini hanya nomor ya. Ini boleh desimal. Ya, ini list yang kemarin kita bicarakan, ini tanggal. Anda bisa menentukan tanggal. Jadi kalau misalnya ada sel atau ring yang khusus diketik tanggal, Anda bisa nyeting ini. Jadi kalau Anda tidak ngetik nuruti atau seseorang bawahan Anda, misalnya Anda delegasi tugas, Anda bisa kayak ginikan. Jadi di setting dengan validasi. Jadi supaya kalau misalnya si bawahan Anda atau orang yang Anda delegasi tugas tersebut, kasih tugas tersebut tidak nurut, Anda bisa memberikan pesan kesalahan atau pesan jika salah. Oke, gampang ya, data validation. Kalau misalnya kita ingin mendelegasi tugas kita.
Mungkin ada pertanyaan? Saya tidak melanjutkan ya. Validasi Anda bisa coba-coba yang lain untuk yang jenis misalnya angka tadi atau tanggal dan seterusnya. Ini kira-kira Anda bisa nggak membuat angka yang belakangnya ada titiknya ini? Kalau Anda membuat angka titik, 1 titik begini kan nggak bisa, ya kan? Gimana kira-kira? Ini Anda memberikannya sama seperti Anda memberikan sentimeter kilogram gitu. Bisa kan? Jadi pakai custom. Custom kalau kita biasanya ketik sentimeter, kita ganti titik gitu aja. Ya. Jadi belakangnya misalnya ini dikasih titik belakangnya ya kontrol 1 custom belakangnya dikasih titik. Oh, itu koma itu ya. Oh, kurang tanda kutipnya kurang. Nah, itu ada titiknya di belakangnya. Ini ya, kita coba bahas ini. Kemarin ya, yang seperti saya sampaikan kemarin. Ini supaya cepat Anda gimana ya? Oke, Anda ketik aja. Ini diketik langsung ya. Cuma ini aja yang diketik. Ini diketik. Jadi yang rumus ini yang diketik ini, terus kemudian ini. Dah, lainnya rumus semua ini. Diketik semua ya. Yang kuning diketik. Yang bukan kuning itu nanti semuanya pakai rumus. Yang kuning diketik. Anda bisa pakai sheet lain. Oh.
Tak taruh di grup kalau sebelum saya ngerjakan ini, ada beberapa hal ketika saya melihat Anda caranya ngetik ya. Banyak yang keliru ya. Ngetik angka ya. Misalnya angka yang ada di bawah sini ya. Angka yang ada di bawah sini misalnya 17.500. Anda nggak usah ngetik 17.500. Gini ya. Keliru ngetiknya. Jadi nggak usah pakai titik 17.500. 12.500. Kok sudah ada titiknya ini kebetulan ya. Tempat lain ya. 17.500. Sama-sama ada titiknya juga. Bentar ya. Buat angka baru. Nah, sini 17.500, 12.500, bla 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 ya. Nah, ini baru. Halo. Banyak yang keliru tadi ya. Ini baru Anda format pakai koma ini. Nah, koma, ya kan otomatis ada. Jadi Anda jangan ngetik 17, nah 17.500. Nah, itu keliru ya cara ngetiknya. Jadi Anda ngetiknya belakangan, untuk pemisah ribuan itu belakangan cara ngetiknya. Terus yang kedua, hal sepele ya. Kalau Anda misalnya mau ngetik ini, halo, ini misalnya keliru ya. Mestinya misalnya 10.000. Ada yang detail dulu. Nah, kemudian baru ngetik 10.000 ya. Nggak usah begitu. Langsung aja kalau salah ditindih langsung. Ini tak tindih loh, langsung ya. Nggak usah dihapus. Ya, dihapus pakai backspace lagi. Nah, backspace. Kemudian 20.000 misalnya. Nggak usah gitu ya. Jadi langsung ketik langsung. Terus kemudian ada banyak yang tanya ke saya, Wab Japri ya. Ketika Anda terlanjur begini, misalnya persentase 4%, ini kan nggak bisa dihapus ini. Anda nulis 8, muncul persen. Anda nulis tetap ada persennya, ya kan? Halo, ada, tolong dengarkan. Halo. Anda ngetik yang lain misalnya tahu-tahu jadi jam, misalnya kayak gini tadi. Ini hasilnya misalnya kayak ini. Nah, mestinya Anda pengen ngetik 12 kok jadi seperti ini. Ya, Pak, punya saya kok nggak bisa, Pak, kok jadi jam. Maunya pengen angka 12 saja, ya kan? Kalau kayak gini, Anda kembalikan formatnya. Formatnya dikembalikan ini. Kembalikan ke jam, ke angka biasa. Ini. Pakai apa? Pakai ini. Jadi supaya cepat pakai ini. Mestinya pakai format cell. Format cell, number, pilih yang ini. Ya. Tapi supaya cepat, ada di depan tadi sudah ada, langsung tekan aja ini. Nah, tekan ini langsung. Otomatis. Ya kan? Jadi ini untuk mengembalikan ke angka biasa. Yang tadi juga sama. Tadi mana? Nah ini persentase nggak bisa dihapus juga. Ya. Jadi misalnya Anda ketik, Nah ini Anda ketik berapapun muncul persennya. Tinggal di blok, kemudian tekan koma. Ya. Oke, lanjut. Ini hal sepele yang banyak nggak ngerti. Ini menghasilkan kata-kata Toyota dan sedan. Ini ada yang belum tahu mungkin caranya. Toyota berasal dari sini. Toyota berasal dari sini ya. Ini sedan ada di sini. Jadi ini bisa dengan VLOOKUP, yang ini dengan
HLOOKUP ya. Ini insya Allah banyak yang tahu, sudah banyak yang tahu tadi. Jadi kita ngerjakannya satu-satu dulu. Jadi misalnya ini. Jadi kalau Anda tidak yakin, begini caranya. Jadi supaya tahu, oh sudah masuk semua, tinggal nambahi belakangnya. Misalnya belakangnya ini apa? Toyota, kemudian sedan station backup. Kodenya SD, ST, PU. Di sini SD ada di kanan, ST ada di kanan, berarti menggunakan right. Langsung ada jaraknya, Anda boleh begini langsung. Ya. HLOOKUP. Kita right. Ini right berapa? 2. Ya. Tampil arraynya dari sini ke sini, tekan F4, nomor kolomnya, nomor barisnya 2. Supaya nggak ada kesalahan, Anda tambahin 0. Sudah. Oke. Saya kira ini semua sudah bisa. Sekarang jam kembali. Jam kembali. Ya. Hujan suaranya. Ya. Coba lihat lagi. Ini saya ulangi lagi kasus ini karena supaya Anda mengingat lagi yang sudah saya jelaskan. Ini mulai sewa, halo, Anda dengarkan? Mulai sewa ini tipenya adalah tipe data jam. Ya. Jam ya. Yang ini tipe data angka. Ini walaupun ada kata-kata jamnya, ya, itu angka biasa ini, ya. Angka biasanya saja tak kasih jam di belakangnya, ya. Jadi ini angka biasa. Kalau Anda nambahkan langsung ini tambah ini nggak jadi, ya. Ini tambah ini pasti nggak jadi, ya. Karena yang satu itu berputar, yang satu ini berputar, yang ini nggak berputar dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Seperti kemarin konsepnya harus disamaratakan. Tujuannya Anda pengen ke jam atau pengen ke angka biasa. Di sini jawabannya kan tipe jam kan? Maka angka ini harus dijadikan jam. Jadi supaya sama-sama jamnya. Kemarin caranya gimana? Angka jadi jam. Ini jadikan jam harus di angka jadi jam dibagi. Angka itu banyak, jam itu cuma dikit ya. Dibagi garis miring berapa? 24. Angka sampai 24 ya. Ini angka jadi jam. Kan kemarin sudah ada latihan ini, masa lupa. Kemudian plus ini aja sudah selesai. Sudah. Jadi angkanya dijadikan jam dengan cara dibagi 24 ditambah sel jamnya yang sudah ada. Kok cepat men 15.40? Sudah lewat berarti. Waduh. Kok sudah lewat? Begini ya, sedikit ya. Coba Anda dengarkan dulu. Ini aja, langsung. Untuk biaya. Halo? Anda coba lihat biaya. Untuk ini, kan gampang kan ini tadi. Biaya. Biayanya ada di sini. Ya. Sedangkan ini ada berbagai macam.
Kalau Toyota SD, misalnya, sedikit ya, waktunya mestinya. Misalnya Toyota SD, Toyota mana? Ini Toyota SD ini di sini. Kemudian Suzuki ST ini. Nah, kita misalnya pakai VLOOKUP, biasanya kan pakai VLOOKUP kan? Misalnya pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Sel ujinya atau lookup value-nya pakai ini, TET kan? Pakai apa? Left, ya kan? Left. Kemudian ini, kemudian 3, kemudian ini dari sini ke sini, ya kan? Diabsolutkan. Nah, ini masanya nomor kolom, ya kan? Nomor kolom berapa sekarang? Yang Anda tanyakan pasti nomor kolomnya ini. Nomor kolom berapa? Nggak mesti. Kalau SD, 3. Kalau ST, 4. Kalau, ya kan? Kalau. Berarti pakai if. Jadi, kalau ininya, ya. Oh. Aduh. Jadi untuk nomor kolom itu biasanya kita isi 2, 3 atau 4. Ini karena tergantung dari SD, ST, PU. Nah, ini berarti kita pakai if di sini, menentukan nomor kolomnya pakai if. Jadi jika right ininya 2 kurung tutup sama dengan SD, maka berapa nomor kolomnya? 3. Nah, ini copy. Ctrl C, Ctrl V. Kalau selain SD apa? ST, ini diganti ST 4. Langsung jika tidak 5, ya kan? Paham ya untuk 5 ini? If yang terakhir nggak usah ditulis, langsung hasilnya, ya kan? Nggak usah pakai 0, sudah. If-nya selesai. If-nya ada berapa ini? If-nya ada 2, kurung tutupnya juga 2. Sekarang 0-nya lookup. Kalau mau pakai, ya tinggal nambah di sini. Ini O apa 0? Ya, paham sampai sini? Kurung tutup, enter. Nah, ini 22.500. Boleh begini, boleh agak panjang. Maksudnya, jadi boleh begini. Jadi ada berbagai macam caranya ya. Mana tadi? Boleh begini atau dibalik. Ya. Kita bawah sini ya. Kita tergantung dari ini dulu. Jadi jika panjang kalau ini ya. Jika right RIGHT ini sama dengan ST 2 ya. Sama dengan ST, maka baru VLOOKUP. VLOOKUP apa? Left. Ini jumlah hurufnya 3, kurung tutup, langsung ini diabsolutkan. Nomor kolom berapa? Kalau ST berarti berapa? Ini tadi fungsinya bukan ST ya. SD dulu. SD. Karena ini ya. Jadi 1, 2, 3. Pakai cara ini Anda bingung nggak? Yang kedua. Hah? Jadi karena nomor kolomnya itu tergantung dari kode sebelah kanan tadi, maka kita bisa nulis if-nya di luar. Kalau tadi di dalam untuk menentukan nomor kolomnya saja. Kalau ini di luar, jadi jika ini SD, maka VLOOKUP nomor kolom langsung 3. Kalau ST,
VLOOKUP nomor kolom langsung 4. Kalau apa selain SD, PU ini sama dengan PU, VLOOKUP ini 5. Masa bingung? Ini ya. Nah, ini selesai untuk yang SD, sekarang yang ST. ST nomor kolom ke 4. Jika tidak, langsung kan cuma ada 3. SD, ST, sama PU. Yang PU nomor kolom langsung 5. Ini cuma pengerjaan cara lain ya. Kurung tutup. Kurung tutup apa ini? Kurung tutup if. If-nya ada 2. Enter. Ya. Ini cara kedua. Jadi untuk menentuk nah ini ya. Jika SD kita baca VLOOKUP dengan mengambil kolom ketiga. Jika ST kolom keempat. Jadi logikanya Anda pakai write dulu baru VLOOKUP. Yang atas tadi kan enggak? Yang atas tadi lebih simpel, hanya nomor kolomnya saja yang kita pakai if di sini. Terserah Anda pakai cara yang mana. Sebenarnya kita nggak harus pakai VLOOKUP, pakai HLOOKUP pun bisa. Ya kan? Pakai HLOOKUP pun bisa. Paham nggak kira-kira Anda? Jadi misalnya pakai HLOOKUP, misalnya ya, HLOOKUP di sini, HLOOKUP kodenya ini SD, ST, PU, ya kan? Ada di mana? Di sebelah kanan, ya kan? Berarti pakai apa? Write. Write ini yang ini, ya kan? Berapa huruf? 2. Sekarang datanya mana? Ini. Kemudian disolutkan. Sekarang nomor baris. Kalau tadi kan nomor kolom. Sekarang kan nomor baris. Kalau IZS, nah, jika IZS ada di mana? Di depan pakai left. Ini 3 kurung tutup sama dengan IZS. Maka baris berapa? 1, 2, 3. 3. Nah, sudah, sekarang tinggal copy aja. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Setelah IZS, DHS. DHS. Berapa? 4. Kemudian setelah DHS, ini tak rubah yang ke depan ya. 3, 2 tadi sudah. Ini tak. HND berapa? HND itu 1, 2, 3, 4, 5. Oh, HND. Jika IZS 3, jika HND, DHS mana DHS? DHS dulu ya. DHS. DHS-nya 1, 2, 3, 4. Benar. Setelah itu, DHS HND. HND berapa? 5. Terus tambahi lagi. HND TYT. TYT berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sudah, tinggal terakhir. Jika tidak, langsung 7. If-nya ada berapa itu? Itu ketentuannya 1, 2, 3, 4. 4.
1, 2, 3, 4. Kurung tutup, look up sekarang. Tambahin 0 kalau perlu, kalau enggak ya begini. Kalau misalnya error ya kita tambahin 0. Nah, ya, dicek kalau sudah. Anda tinggal pilih yang mana, HLOOKUP atau VLOOKUP. Kalau HLOOKUP tadi terlalu panjang karena ketentuannya terlalu banyak tadi. Kalau VLOOKUP ketentuannya cuma 3, ya kan? Oke. Ini sih nggak masuk siapa? Agnes ada. Agustina? Agustina? Angelika? Hadir, Pak. Anji? Aprilia ada. Citra. Mana Citra? Hadir, Halo? Pak. Damar? Ya, Pak. Elizabeth? Hadir, Pak. Erwina? Erwina? Hadir, Pak. Fitria? Hadir, Pak. George? Hadir, Pak. Gian? Hadir, Pak. Hidayat? Jervis? Hadir, Pak. Krishna? Laila? Amalia? Mayang? Mayang? Abitah ada. Munawar ini ya. Nabilah itu. Nahaikal. Noval Ataf. Noveri. Noveri. Kanina. Rachel. Rachel. Hadir. Alessia Lajar sudah tadi izin. Risma itu. Rizky Okta. Ada Sela. Hadir, Pak. Rizky Okta ada. Selfie. Hadir, Pak. Selamat Akbar tadi izin. Hadir, Pak. Sofiatun. Oh, Tatiana ada. Theodora, Sarima. Hadir, Pak. Titania ada. Wilhel Jessica. Hadir, Pak. Yurinda. Zetin. Zulfatu Zakia. Ini nanti kurang 1 pertemuan depan ya. Nanti tak kasih minggu depan buat latihan-latihan ya. Kita ujiannya janjian. Pada saat Anda UTS itu cari waktu yang luang. Ya. Cari waktu yang luang. Kira-kira kapan minggu depan Anda sudah ambil kartu ujian belum? Kok belum? Soalnya oke, nanti kita ada grup aja, kita tentukan waktunya pada saat Anda sudah menerima kartu ujian ya.